Oke, halo teman-teman semua. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025. Kita lanjutin yang tadi pagi ya, teman-teman. Jadi, apa yang tadi saya bahas tadi pagi, kesimpulannya gini, teman-teman ya. Jepang itu sebenarnya tidak anti imigran, ya. Jepang itu tidak sepenuhnya menutup imigrasi, ya. Tapi Jepang itu kayak menerapkan imigrasi terbatas gitu loh, limited migration. Padahal saya tadi baru nonton videonya dari Financial Times atau FT, tapi belum selesai karena keburu waktu zuhur buat Jakarta dan sekitarnya. Jadi saya nanti mungkin akan nonton nanti ya teman-teman. Jadi Jepang itu sekarang sudah memasuki babak baru lagi dalam masalah populis mereka, yaitu the 2025 problem, masalah 2025. Apa itu? Kita kan tahu kan, Jepang itu adalah negara dengan penduduk usia tua yang lumayan banyak. Nah, mereka yang statusnya adalah baby boomers ya. Ada kereta lewat tuh. Nah, mereka yang statusnya baby boomers itu mereka sudah ada di usia pertengahan hingga akhir 70-an tahun, teman-teman. Dan kita lihat sendiri kan, mayoritas penduduk Jepang itu adalah mereka-mereka yang usianya sudah uzur, sudah lanjut gitu loh. Sebagaimana tadi pagi saya bilang, mayoritas penduduknya Jepang itu adalah orang-orang yang usianya adalah usia pensiunnya Indonesia ke atas, 60 tahun ke atas. Bahkan 67 tahun usia pensiunnya Belanda ke atas. Itu mayoritas penduduknya Jepang saat ini. Jepang itu tingkat kelahirannya tuh rendah banget, teman-teman. Ya. Tingkat natalitasnya rendah banget. Tapi tingkat mortalitasnya tinggi. Itu Jepang. Ya. Dan Jepang populasinya itu bukan terus meningkat, terus menurun. Bahkan di tahun 2050 diperkirakan Jepang itu akan kekurangan 27 juta penduduk. Itu 27 juta penduduk, yang dimana pada saat itu populasi Jepang sudah tidak lagi di angka 120 juta, tapi mungkin sudah di bawah 100 juta. Jadi kenapa tadi pagi saya bilang satu-satunya kebijakan untuk mengurangi atau mengobati beberapa problema di Jepang itu adalah dengan immigration. Kenapa? Satu ya, Jepang itu harus kita akui dan tidak boleh kita bantah, kekurangan tenaga kerja. Sementara untuk mengimpor tenaga kerja asing, Jepang itu kebijakan imigrasinya jelimetnya gak karuan. Beda halnya dengan Singapura atau negara-negara Arab di Timur Tengah yang lebih relax dan lebih simpel lah kebijakan untuk bermigrasi ke sana. Sekalipun Jepang sudah ada yang namanya HSP, Highly Skilled Professional, dan ada program SSW, ya. Tapi tetap aja
itu belum mengobati persoalan di sana. Kenapa? Lagi-lagi karena memang pondasinya adalah Jepang tidak ingin menerima sembarang imigran. Dan pagi tadi juga saya sebut bahwa pada umumnya orang Jepang itu menginginkan orang asing itu bekerja dalam kurun waktu tertentu aja di Jepang, setelahnya balik lagi ke negara asalnya, bukan tinggal menetap permanen di sana. Jadi ini sebenarnya sebuah kerumitan sendiri kalau untuk bicara tentang masalah populasi di Jepang ini. Ya, imigrasi menjadi, ada yang pernah mengatakan the only way, the one and only way adalah dengan imigrasi. Tapi sebenarnya bukan hanya sekedar imigrasi aja, tapi Japan needs to change after all. Ada yang harus dirubah dari Jepang itu. Di antaranya apa? Xenofobia. Jepang itu orang-orangnya terkenal xenofobia akut. Ketika melihat orang asing, orang strangers, ya, orang foreigners, orang Jepang tuh akan merasa kayak takut gitu loh. Takut akan orang yang memang asing gitu. Itulah yang disebut xenofobia. Tambah lagi apa? Seperti yang disampaikan oleh Debito Ardo, ya, di beberapa tempat itu tertulis Japanese only. Mereka pengen para foreigner itu kan pasti pengen berbaur dong dengan orang Jepang di beberapa tempat publik. Pasti sangat ingin berbaur dengan orang Jepang. Tapi di beberapa tempat, bahkan di Tokyo sekalipun, ada beberapa tempat yang bertuliskan Japanese only, khusus hanya untuk orang Jepang. Nah, ini kan hurt banget, ini kan nyakitin banget, ya kan? Tapi teman-teman tahu nggak, Jepang itu sudah menjadi tuan rumah banyak event internasional, ya, kayak Piala Dunia FIFA 2002 bersama Korea Selatan, tapi Piala Dunia FIFA 2002, kemudian Olimpiade Tokyo 2020 yang diundur penyelenggaraannya ke 2021 karena pandemi Covid, ya. Tapi tetap aja nggak berubah sama sekali kebijakannya. Tidak berubah. Sama sekali nggak berubah, teman-teman. It's still the same in terms of immigration. Sama aja kalau kita bicara soal imigrasi, kebijakan imigrasi. Nah, kenapa kok ada yang harus dirubah dari Jepang itu? Jepang harus bisa belajar dari Singapura, ya. Singapura itu dulu hampir sama kayak Jepang. Penduduknya banyak usia tua, shortage of labor. Tapi Singapura itu membuka diri, memperrilekskan kebijakan migrasi yang seluas-luasnya gitu. Jadi Jepang itu sebenarnya bukan anti imigran, tapi strict migration. Jadi kebijakan imigrasi Jepang itu ketat, tapi ketat dan dibatasi. Lebih spesifiknya lagi, kalau untuk konteks tertentu, intinya gini,
Kalau Anda orang berduit, punya banyak uang, Anda punya uang lebih, banyak duit, mau berkontribusi, minimal jadi taxpayer atau pembayar pajak di Jepang, berkontribusi aktif dalam pembangunan Jepang, sekalipun you are a foreigner, ya, pasti keterima. Tapi ingat, kata kuncinya satu teman-teman, begitu you keterima di Jepang, you still have to adjust with them. Anda harus lebih menyesuaikan lagi. Kenapa? Karena betul tadi yang dibilang netizen di komentar video FT tadi. Japan does not want you to integrate, but to assimilate. Orang Jepang itu lebih senang kalau kita tuh bukan berakulturasi, tapi berasimilasi dengan mereka. Jadi pada intinya kita memang harus kayak Jepang banget gitu, biar safe kita di sana. Itu teman-teman. Jadi ya paling tidak banyaklah poin-poin yang harus diperhatikan sebelum kita bermigrasi ke Jepang. Karena memang kebijakan imigrasinya tuh sangat strict, stringent, dan memang Jepang itu selektif dalam menerima imigran. Tapi mudah-mudahan ke depannya supaya population decline di Jepang ini bisa selesai, ya mau tidak mau mereka harus mengubah total kebijakan imigrasinya dan lebih terbuka lagi kepada warga asing. Terima kasih sudah menonton.